Siap. Nah, kira-kira gimana sih Pak persiapan dalam kegiatan pendaftaran ini? Kalau bahasa singkatnya jam 12 malam lah. Berarti sesuai dengan tagline KPU ya Pak? Siap. 24 jam melayani. 24 jam melayani, gitu. Di hari kedua kira-kira sudah berapa calon yang pendaftaran? Ngomong-ngomong tentang pendaftaran nih Pak, tentunya pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon. Kira-kira persyaratan apa aja sih Pak? Dokumen syarat calon dan syarat itu yang mana syarat pencalonan partai politik itu minimal syarat calon ya. Iya. Syarat usia gubernur dan gubernur itu paling ini usianya itu begitu kemarin. Kenapa sih Pak pemeriksaan kesehatannya itu tidak dilakukan di daerah kita sendiri? KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama KPU Kabupaten Kota keren sekali sih menurut saya di katanya nih kalau semisal hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Ya. Nah, kalau kita dihadapi dengan situasi kondisi seperti itu, kira-kira bagaimana sikap atau KPU menyikapinya? Nah, dengan satu pasangan calon itu dapat dilaksanakan apabila jadi bukan lawan kota kosong betul sih sebenarnya. Kendala apa sih yang dihadapi oleh KPU Provinsi selama masa pendaftaran? Apalagi ini kita sudah memasuki hari kedua. Halo Supradik Memilih, balik lagi di podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentunya terkait dengan pilkada. Karena di tahun 2024 kita sudah melaksanakan pemilu dan sekarang adalah tahapannya pilkada yang sedang berjalan. Nah, pada tahapan kali ini tentunya itu adalah tahapan pendaftaran pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang tentunya expert dong di dunia kepemiluan. Nah, halo Pak Denny, selamat sore. Selamat sore Mbak Reina. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja nih mau tanya nih Pak. Siap. Karena KPU sekarang kan sedang menghadapi tahapan pendaftaran. Siap. Tentunya kalau di provinsi pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Siap. Kalau di kabupaten kota, bupati dan juga wali kota. Siap. Nah, kira-kira gimana sih Pak persiapan dalam kegiatan pendaftaran ini? Baik, bahwa tahapan pendaftaran pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil kota itu pada rentang tanggal 27 sampai 29 Agustus 2004. Jadi kemarin, hari ini dan besok insya Allah. Kalau hari tanggal 27 kemarin dan hari ini itu KPU Provinsi dan Kabupaten Kota menerima pendaftaran itu dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, kalau kita Indonesia Barat ya. Terus untuk pada hari terakhir tanggal 29 itu besok dari pukul 8 sampai dengan pukul 23.59. Kalau bahasa singkatnya jam 12 malam lah. Baik, kita tenggat waktunya jam 12 malam ya Pak besok ya. Ya. Dan persiapan KPU Provinsi, Kabupaten Kota sudah melaksanakan persiapan berkoordinasi dengan partai politik, sosialisasi dan juga membuka layanan helpdesk dalam pencalonan. Jadi berkaitan dengan syarat-syarat pasangan calon, persyaratan pencalonan itu ada ruang helpdesk ya, untuk berkoordinasi bagi LO dari calon bakal pasangan calon. Begitu Mbak. Untuk helpdesk-nya tersendiri itu Pak, itu kira-kira aktifnya 24 jam atau hanya di jam-jam tertentu? Siap. Kalau helpdesk itu sioktianya ada jam kerja dan ada satu tertentu yang bebas juga. Ya. Bebas juga dalam artian kayak gini. Terkadang jam kerja kita atur pukul 8 sampai pukul 16, tapi bisa saja terkadang nelpon. Kan lain itu harus kita jawab juga. Terkadang ada juga kemarin bagian teknis menerima layanan helpdesk itu pukul 11 malam begitu. Jadi saya kira fleksibel gitu Pak Rena. Berarti sesuai dengan tagline KPU ya Pak? Siap. 24 jam melayani. 24 jam melayani gitu. Oke, nah sejauh ini Pak di hari kedua kira-kira sudah berapa calon yang mendaftar?
apalagi di kantor KPU provinsi tersendiri? Siap. Pada hari pertama kemarin belum ada pasangan calon yang mendaftarkan diri, dan walaupun itu hari pertama kami sudah menerima, KPU provinsi sudah menerima surat koordinasi dari LO pasangan calon. Ada dua bakal pasangan calon. Yang pertama pasangan calon Pak Hidayat ya, dan juga Ibu Eliana. Terus juga ada pasangan calon, bakal pasangan calon dari Pak Erzaldi dengan Pak Yuri. Hari ini satu pasangan calon, Pak Hidayat Arsani sudah mendaftarkan calon bersama Ibu Eliana dan didukung oleh partai politiknya, yaitu partai politik Golkar, ada PDI Perjuangan, ada P3 dan ada PKS mengusung bakal calon Pak Hidayat dan Ibu Eliana. Dan direncanakan besok pada pukul 10 pagi pasangan calon Bapak Erzaldi dan Bapak Yuri itu akan mendaftar dengan didukung oleh Partai Gerindra dan teman-teman. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pendaftaran nih Pak, tentunya pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon. Nah, kira-kira persyaratannya apa aja sih Pak? Baik, ya ada dokumen syarat calon dan syarat pencalonan. Kalau syarat pencalonan itu sesuai dengan putusan MK yang diadopsi oleh KPU RI dengan mengeluarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2004 tentang perubahan PKPU pencalonan sebelumnya nomor 8, itu yang mana syarat pencalonan partai politik itu minimal memperoleh suara sah di kalau di pemilihan gubernur itu artinya DPRD provinsi ya, itu ada grade-grade tingkatan penggolongan jumlah penduduknya. Contoh gini, kalau syarat calon itu untuk provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2 juta itu paling sedikit partai politik atau gabungan partai politiknya itu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%. 10%. Ya, untuk grade kedua itu provinsi 2 juta sampai dengan 6 juta itu pada angka 8,5% suara sahnya. Terus pada grade ketiganya itu 6 juta sampai dengan 12 juta itu pada grade angka 7,5% suara sahnya. Terus terakhir itu di atas provinsi yang jumlah penduduk terdaftar dalam daftar pemilih tetapnya itu pada angka 6,5%. Begitu juga untuk bupati dan wakil bupati. Grade-nya kalau untuk bupati dan wali kota ini jumlah penduduk kabupaten kota yang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 juga itu paling sedikit memperoleh suara sahnya itu 10% dari perolehan suara sah. Untuk berikutnya 250 sampai dengan 500.000 itu pada angka 8,5% suara sahnya. Terus pada hari ketiga 500 sampai dengan 1 juta itu 7,5% suara sah, dan terakhir itu di atas 1 juta. Di atas 1 juta itu pada angka suara sahnya itu 6,5%. Kalau di Bangka Belitung dengan jumlah DPT pilgub kita DP pemilihan umum 2004 kemarin, pemilu 2004 kemarin itu pada angka 1.067.000-an pemilih itu, maka kita masuk kategori 10% dari perolehan suara sah. Ya. Kalau begitu juga untuk kabupaten kota itu daftar pemilih tetap pada pemilu di 7 kabupaten kota Bangka Belitung ini tertinggi di Bangka pada angka DPT-nya itu 230.000-an. Jadi semuanya di bawah grade 250.000-an daftar milih, maka otomatis masuk kategori 10%. Begitu Mbak. Terus juga ada tadi syarat calon ya. Iya. Syarat calon ini kita juga sesuai dengan peraturan KPU nomor 10, maka pencalonan untuk syarat usia gubernur dan gubernur itu paling ini usianya itu paling sedikit 30 tahun untuk
dan untuk bupati dan wali kota dan wakilnya itu usianya syarat minimalnya itu 25 tahun. Untuk syarat lain, pendidikan minimal setara dengan SMA, setara SMA, dan juga syarat-syarat berkelakuan baik, artinya administrasi tidak dinyatakan pilot, terus juga sehat secara jasmani dan rohani, yang itu diuji oleh rumah sakit yang ditunjuk ya. Kalau di Bangka Belitung ini kita pemeriksaan kesehatan calon gubernur, wakil gubernur serta bupati wali kota itu di rumah sakit RSPAD Gatot begitu Mbak Rena. Itu kira-kira kenapa sih Pak pemeriksaan kesehatannya itu tidak dilakukan di daerah kita sendiri? Ya, jadi gini, kalau ini kan sebenarnya ada KPU mengeluarkan pedoman teknis. Ya. Pedoman teknis kemarin tim teknis KPU provinsi bersama kota sudah melakukan survei untuk yang lokal. Ternyata ada beberapa rumah sakit yang tunjuk itu terkendala beberapa perlengkapan yang sepertinya belum memenuhi syarat. Ya. Terdekat itu di Palembang, Ya. di Palembang. Tapi setelah dicek-cek juga, akhirnya kita lebih pilih di RSPAD Gatot Subroto, perlengkapannya lengkap. Mumpuni ya Pak ya. Dan juga kalau kembali kepada pemilu 2004 kemarin, untuk calon presiden dan presiden tes kesehatannya sama. Jadi minimal saya kira standarnya udah sudah jelas ya. Presiden ya, jadi Ya, untuk pemeriksaan kesehatannya wah keren sekali. Begitu Pak Ren. Iya. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama KPU Kabupaten Kota keren sekali sih menurut saya. Di pemeriksaan kesehatan ini udah memakai standar yang dipatok oleh KPU RI. Siap gitu. Iya, betul sih. Karena kan kita juga pengen pemimpin kita sehat secara jasmani dan rohani juga tentunya Pak. Iya. Begitu Mbak Ren. Betul. Oke Pak. Nah, kita kan tadi udah ngomongin tentang persyaratan Pak. Siap. Nah, ini suatu sikon yang pengen saya bahas juga sih Pak, karena Siap. udah banyak bergaul di beberapa media sosial. Nah, katanya nih kalau semisal hanya satu pasangan calon Siap. yang mendaftar. Ya. Nah, kalau kita dihadapi dengan situasi kondisi seperti itu, kira-kira bagaimana sikap atau KPU menyikapinya? Siap. Jadi begini, satu pasangan calon, kalian terasa dalam undang-undang pilkada dengan satu pasangan calon. Iya. Umumnya bahasa yang digunakan oleh publik oleh masyarakat itu disebut dengan calon tunggal. Ya. Jadi munculnya calon tunggal ini pada pilkada 2015. Pada waktu itu belum ada aturan sehingga ada warga negara menggugat ke MK yang putusannya mengatakan bahwa pilkada dengan satu pasangan calon itu dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi persyaratan. Yang pertama, dilakukan perpanjangan pendaftaran. Perpanjangan pendaftaran pada proses pencalonan. Jadi kalau sudah dilakukan perpanjangan ternyata masih satu calon juga dan memenuhi syarat, maka satu pasangan calon tadi itu ditetapkan dan pilkada pasangan calon ini akan berlanjut sampai dengan hari pemungutan suara. Cuman secara teknis untuk calon tunggal ini atau kalau bahasa undang-undangnya calon dengan satu pasangan calon, pilkadanya itu surat suaranya bentuknya seperti biasa. Jadi kolom pertama itu berisi pasangan calon yang ditetapkan. Ada foto, ada nama serta partai pendukungnya, terus juga di sebelahnya lawannya itu ada kotak yang berisi bayang-bayang hitam 2 orang. Jadi nggak jelas mukanya siapa kan? Jadi bukan lawan kotak kosong betul sih sebenarnya. Ada juga semacam siluet hitam, bayangan hitam. Itu yang mekanisme terkait dengan pilkada dengan satu pasangan. Nah, sejauh ini Pak, kita sudah sampai di hari kedua pendaftaran. Siap. Kira-kira kendala apa sih yang dihadapi oleh KPU Provinsi selama masa pendaftaran? Apalagi ini kita sudah memasuki hari kedua. Siap.
Baik, kalau kendala sampai dengan hari ini koordinasi KPU Provinsi di Bangka Belitung, KPU Solo Belitung, dan juga KPU Kabupaten Kota. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa menyiapkan helpdesk, layanan helpdesk kepada LO, kepada peserta pilkada. Selanjutnya, alhamdulillah berjalan lancar, dan kami dari KPU, itu KPU Provinsi Kabupaten Kota, menerima bakal calon manapun itu dengan riang gembira. Iya. Ya, dengan riang gembira, dengan sambutan tari-tarian, dengan sambutan musik khas lokal. Kalau di Babel ini ada dabus lah seperti itu ya. Dan juga kalau kendala-kendala saya kira hampir dapat dikatakan tidak ada kendala karena sudah terkoordinasi sebelumnya. Contoh misalkan untuk banyaknya pendukung yang datang, ya kita sudah membatasi dengan regulasi bahwa yang boleh masuk dalam itu ke dalam ruang pencalonan ini, ya. Ini dengan latar belakang ini adalah ruang pendaftaran calon, itu yang boleh masuk Bawaslu, KPU provinsi ya, ketua dan anggota dan jajaran, terus juga ada Bawaslu provinsi, ada pasangan calon 2 orang, ada keluarga lah, ada space sekitar 4 kursi, terus ada kursi untuk ketua dan sekretaris dari partai politik pendukung. Kendala lain mungkin berkaitan dengan lalu lintas karena banyak yang datang, itu kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan juga dinas perhubungan untuk mengatur, mengamankan dan katakanlah mengatur ketertibannya, ketertiban dari pendukung tadi, dan untuk sekarang tidak ada kendala. Untuk pendaftaran ini kan dokumen syarat calonnya di samping menggunakan ini, tapi juga menggunakan SILON, Sistem Informasi Pencalonan, dan terakhir alhamdulillah belum ada kendala. Lancar. Ya, Begitu Mbak. Sampai ya Pak ya. Ya, karena juga KPU udah aktif bekerja sama juga ya Pak dengan stakeholder lainnya untuk menyukseskan tahapan pilkada ini. Nah terakhir Pak, saya mau dengar kata penutup atau ya istilahnya pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin oleh Bapak kepada pemilih kita, pemilih, silakan Pak. Baik, teman-teman sepradik demokrasi Bangka Belitung, bahwa hari ini hari kedua masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk di KPU Provinsi. Begitu juga 7 KPU kota kami menerima hari kedua pendaftaran calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Tentunya kepada masyarakat Bangka Belitung kami sangat terbuka untuk sampai dengan hari besok tanggal 29 Agustus 2004 menerima pendaftaran pasangan calon ya. Jika memenuhi syarat sesuai dengan grade persyaratan syarat minimal dukungan parpol tadi, terus juga dokumen lengkap, kami akan menunggu itu dan terbuka kepada siapapun seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mendaftarkan sebagai kepala daerah di provinsi Belitung itu. Terus Sepradi, jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2024 kita datang ke TPS. Kita datang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati untuk di 6 kabupaten kota, dan untuk di Kota Pangkal Pinang itu kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur beserta wali kota dan wakil wali kota. Sepradi, datang ke TPS, coblos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Sepradi pemilih jangan lupa di tanggal 27 November 2024 gunakan hak suaramu untuk memilih pemimpin kalian di kabupaten kota maupun provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai jumpa di episode Ngobrol selanjutnya.